saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, kita dalam konteks besar perubahan atau mati. Kita tentunya memilih hidup. Dan hidup artinya kita harus menghadapi perubahan itu. Kita sudah tiba pada saat ini di konsep perubahan dari sekedar memelihara menjadi perubahan berdaya cipta atau berpikir positif, berpikir kreatif. Berpikir kreatif artinya adalah kita perlu mendengarkan banyak pendapat dari orang lain. Jangan hanya pendapat kita sendiri. Perhatikan kata team dari bahasa Inggris, ada 4 huruf, TEAM, artinya together everyone accomplish more. Bersama-sama semua orang meraih lebih banyak pencapaian. Jadi itu artinya bahwa kita perlu mendengarkan pemikiran atau pendapat orang lain. Karena pendapat, pemikiran orang lain bisa memperkaya kita. Lalu, kita juga perlu berani mengambil resiko. Orang yang berpikir kreatif adalah orang yang berani mengambil resiko. Contoh pengambilan resiko yang kreatif adalah terjadi pada tanggal 8 Januari 2018, yaitu adanya pertandingan football Amerika, Football National Championship antara Crimson Tide dan Bulldogs. Crimson Tide itu dari University of Alabama dan Bulldogs dari University of Georgia. Pada saat itu, kedudukan di babak pertama, Crimson Tide tertinggal 0-13. Mungkin pada pertandingan football itu angka yang bisa disusul dengan 2 touchdown. Tetapi karena pertandingan ini sangat penting, maka tidak boleh tertinggal seperti itu. Dan yang menjadi kreativitas pelatih Nick Saban memainkan quarterback Alabama dengan orang baru yang tidak pernah dikenal selama ini, yang jarang bermain. Namanya adalah Tagovailoa, Tua Tagovailoa. Dan ternyata ketika dia memainkan orang baru, Tua Tagovailoa ini membuahkan hasil. Crimson Tide memperoleh kemenangan 26-23, melewati perpanjangan waktu atau adu penalti. Dan itu adalah langkah kreatif yang dipuji menjadi kunci kemenangan. Dan tentunya Saban siap mengambil resiko. Karena kalau dia kalah, dia akan dikritik habis-habisan. Tetapi bersyukur, tindakan dia, pengambilan keputusan kreativitas menghasilkan kemenangan. Nah, yang terpenting juga di dalam kreativitas, membangun kreativitas agar kita dapat terus hidup di perubahan yang begitu cepat ini adalah kita perlu tinggal di seberang jawaban ya. Maksudnya apa? Kita perlu ketika membuat satu komitmen, membuat satu perjanjian, satu proyek kerjasama, kita ngomong iya. Tetapi ternyata kita harus berpikir di seberang ya. Pola pikir di seberang ya ini adalah pola pikir yang selalu mengambil kesempatan, mengambil peluang, atau yang disebut dengan opportunities. Opportunities digambarkan oleh Lori Greiner seperti ini dalam bentuk surat kepada yang terhormat, optimis, pesimis, dan realis. Kalian semua sibuk berdebat tentang gelas yang berisi. Saya meminumnya. Hormat dari saya, oportunis. Artinya, kita perlu sekedar tinggal
di area iya. Kita tinggal di seberang jawaban iya. Artinya apa? Kita perlu membayangkan bahwa peluang itu tersedia di setiap tempat. Peluang itu tersedia di setiap tempat. Dengan cara gimana? Kita perlu mengajukan pertanyaan. Orang-orang yang penasaran adalah orang-orang yang imajinatif. Dan pertanyaan adalah pintu menuju peluang. Coba perhatikan kisah dari gadis kecil yang selalu bertanya-bertanya kepada ibunya. Akhirnya ibunya menjawab, "Demi Tuhan, berhentilah mengajukan begitu banyak pertanyaan, anak gadis kecilku. Keinginan tahumu itu membuat kucing terbunuh." Lalu setelah 2 menit berpikir, gadis kecil itu bertanya, "Memangnya apa yang ingin diketahui kucing itu?" Keinginan tahuan memang tidak membunuh kucing, tapi keingintahuan membunuh kompetensi karena mengidentifikasikan peluang. Keingintahuan membunuh kompetisi karena mengidentifikasi peluang. Jadi banyak mengajukan pertanyaan. Lalu yang selanjutnya jejaring. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kita hanya menjadi kecil kalau kita hanya sendiri. Tetapi kalau kita berjejaring, peluang akan bertambah banyak. Kita perlu melibatkan semakin banyak kenalan-kenalan baru agar kita dapat memperoleh peluang lebih banyak. Lalu bertindak. Tindakan memunculkan peluang. Peluang terbaik jarang muncul di pintu pertama yang kita masuki. Namun, kita harus masuk di pintu pertama agar bisa tiba di pintu lain yang menyediakan peluang yang lebih baik. Perhatikan perkataan Dr. Jonas Salk. Imbalan terbesar untuk tindakan adalah peluang untuk lebih banyak bertindak. Peluang mirip seperti kelinci. Kita mendapatkan sepasang kelinci. Kita memeliharanya dan tak lama kemudian memiliki selusin kelinci. Peluang yang diraih dan dimanfaatkan akan menghasilkan peluang-peluang lain. Semakin sukses kita, semakin banyak peluang akan diberikan kepada kita. Nah, kita perlu menyiapkan diri untuk peluang. Kita harus menyiapkan diri untuk peluang. Ingat kata-kata dari Coach John Wooden. Ketika peluang datang, sudah terlambat untuk menyiapkan diri. Kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi peluang. Lalu aktifkan peluang sekarang juga. Aktifkan peluang sekarang juga. Peluang yang sudah ada di belakang kita mudah dilihat. Tetapi peluang yang di depan kita tidak mudah dilihat. Perhatikan perkataan Mother Teresa. Hari kemarin sudah lewat. Hari esok belum datang. Kita hanya memiliki hari ini. Mari kita jalani. Jika kita mengaktifkan peluang yang kita miliki saat ini dan terus mengejarnya, kita akhirnya akan memupuk momentum keberhasilan. Untuk melakukannya, kita harus tetap mencari, meyakini kita akan mendapatkan peluang. Perhatikan perkataan dari Jerry Hitzberg tentang the creative priority. Di perusahaan, tidak ada yang sengaja berniat menindas pemikiran kreatif. Namun, struktur birokrasi tradisional yang menuntut kemampuan memprediksi, logika linier, konformitas terhadap norma-norma umum, dan pakem penyataan visi jangka panjang terbaru merupakan mesin pembunuh ide yang hampir sempurna. Berkelompok-kelompok orang bergerak mundur menuju kenyamanan yang ditawarkan, sesuatu yang familiar dan diatur dengan baik. Bahkan orang-orang kreatif melakukannya. Itu lebih mudah. Tindakan itu menghindari ambiguitas, ketakutan menghadapi sesuatu yang tidak familiar, ancaman asing, dan kekacauan intuisi serta emosi manusia. Nah, jika kita berhasrat untuk meraih kesuksesan,
Semaksimal mungkin kita tidak boleh puas dengan sesuatu yang familiar. Kita tidak boleh tinggal di zona nyaman. Kita harus rela merasakan ketidaknyamanan. Perhatikan kata-kata dari sebuah iklan produk American Giant. Dia ngomong gini, kenyamanan tidaklah nyaman. Kenyamanan tidak pernah bangun sebelum subuh. Kenyamanan tidak mau berkotor-kotor. Kenyamanan tidak menghasilkan pembuktian. Kenyamanan tidak bisa menyelesaikan tugas. Kenyamanan tidak memiliki ide-ide baru. Kenyamanan tidak mau berkomitmen. Kenyamanan tidak punya impian besar. Kenyamanan tidak punya nyali. Kenyamanan tidak pernah berani menjadi hebat. Kenyamanan adalah kondisi yang sangat buruk. Jangan merasa nyaman. Jangan merasa nyaman. Lakukan transformasi menuju kelimpahan. Ambillah resiko, berinovasilah, raih peluang, jadilah kreatif. Jangan pernah merasa nyaman. Lakukan transformasi menuju kelimpahan. Ambillah resiko, berinovasilah, raih peluang, dan jadilah kreatif. Salam perubahan, salam kreativitas, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.